Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amshajin yabtalihi faja'alahu sami'an basira. ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Rahmat Priyono ME selaku Wakil Dekan yang kami hormati pula Ustadz Dr. Wahyudin Hafizahumallahu ta'ala dan juga rekan-rekan UKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk berbicara di hadapan rekan-rekan yang subhanallah masih muda-muda, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan masa muda teman-teman dari Unsud menjadi salah satu masa muda yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di masa-masa rekan-rekan inilah salah satu momen yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban ya. Termasuk masa saya ini, saya juga karena belum sepuh-sepuh juga. Artinya kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang waktu muda kita nanti dihabiskan untuk apa. Dan subhanallah, meskipun rekan-rekan belajar di fakultas yang memang sebenarnya fokusnya bukan di agama Islam, ya, di ekonomi dan bisnis, namun alhamdulillah Allah mudahkan bagi rekan-rekan sekalian untuk tetap bisa menimba ilmu agama, ya, memperdalam ilmu agama sehingga bisa mengimbangi apa yang rekan-rekan sekalian dapatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena ekonomi dan bisnis itu bisa ibaratnya pisau bermata dua lah, kalau mungkin dilihat dari sudut pandang agama Islam. Kalau seandainya teman-teman sekalian nanti sukses dengan ekonomi dan bisnis, kemudian teman-teman sekalian menjadikan hal tersebut salah satu media untuk masuk ke dalam surga, Masya Allah, maka itu kesempatan emas yang bisa rekan-rekan sekalian dapatkan. Ya, namun kalau seandainya rekan-rekan hanya sekedar fokus dengan ekonomi dan bisnis, ya, kemudian urusan agama dilupakan, ya, orang yang sukses dalam hal urusan dunia itu sudah banyak. Ibaratnya dua kubu ini kami gambarkan. Yang kubu yang pertama, orang yang sukses dalam hal ekonomi dan bisnis dan sukses dalam hal akhirat, itu ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW yang kaya raya namun juga dijamin masuk surga. Subhanallah. Kenapa? Karena pandai dalam hal ekonomi dan bisnis, namun beliau juga pandai bagaimana menjadikan ekonomi serta bisnis yang beliau sukses di situ untuk dijadikan sebagai ladang pahala yang bisa mengantarkan beliau ke dalam surga. Namun ada pula orang-orang yang sukses dalam hal ekonomi dan bisnis, tapi tidak sukses dalam hal akhirat, dan itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, ya, kisahnya Qorun. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengisahkan kisahnya Qorun di dalam Al-Quranul Karim, ya, kekayaannya subhanallah, sampai di Indonesia pun kalau seandainya ada orang nemu harta di tanah akan disebut sebagai harta karun. Enggak tahu kenapa disebut harta karun, karena mungkin para pejuang kita dahulu alhamdulillah banyak
para kiai-kiai yang mungkin mengisahkan kisahnya Korun, sehingga kalau nemu harta di tanah itu harta Korun, ya. Allahu taala alam, ya. Intinya Korun ini sukses di dunia tapi nggak sukses di akhirat, ya, karena kesuksesan di dunianya tidak dijadikan sebagai media untuk menjadikan dirinya sukses di akhirat. Maka rekan-rekan yang hadir di sini, kami doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rekan-rekan semuanya termasuk sosok yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Karena mau nggak mau seorang muslim atau kita sebagai seorang muslim mau nggak mau kita memang membutuhkan sosok-sosok yang pandai dalam hal urusan-urusan dunia, tapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh insinyur, kita butuh muslim yang pandai dalam hal ekonomi, muslim yang pandai dalam hal bisnis, karena semua itu akan membantu sebagai sarana untuk menjaga agama Islam yang mulia ini. Dan ketika seseorang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama Islam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Ya, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian yang hadir di sini termasuk dalam golongan itu. Allahumma amin. Baik, rekan-rekanku sekalian, tapi kalau sebelumnya kalau boleh nanya, ini kan di sini tertulisnya dari 19.30 sampai dengan selesai. Ini selesainya jam berapa nggih? Ini kita selesai sampai jam berapa? Materinya sampai pukul 21.00, Pak. 21.00. Masya Allah. Oh iya, masih ada waktu lah insya Allah. Saya kira sampai jam 12 malam nanti pada ngantuk semua. Baik. Tema kita pada kesempatan malam hari ini, temanya adalah kisah generasi emas dalam menghafal Al-Quranul Karim. Sebelum kita masuk ke beberapa kisah, ya, saya nggak akan membawakan banyak kisah mungkin pada kesempatan malam hari ini, namun beberapa kisah yang mudah-mudahan kita bisa ambil faedahnya sebagai sosok yang masih muda, ya. Insya Allah teman-teman di sini banyak yang masih muda, ya. Jadi semangatnya mudah-mudahan Allah jaga supaya bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang pernah membuat sebuah tulisan gambaran tentang kondisi kita dibandingkan dengan kondisi para ulama kita terdahulu, ya. Ara'aitum insyighalun nasil yaum bil jawalat. Jadi ada sosok yang mengatakan membandingkan antara kondisi kita dengan kondisi ulama-ulama kita terdahulu, ya. Kalau kita melihat kondisi kita saat ini, tentang bagaimana sibuknya kita megang HP, ya. Pagi bangun tidur megang HP, siang megang HP, sore megang HP, mau tidur juga nggak lupa untuk megang HP, mau ketemu teman nggak lupa bawa HP, mau ketemu orang tua nggak lupa bawa HP, mau ketemu dosen nggak lupa bawa HP. Pokoknya HP itu barang yang sulit untuk ditinggalkan oleh kita. Ketika itu ulama ini mengatakan bahwasanya tahukah kalian kondisi kita sekarang dengan HP? Kalau kita paham kondisi kita dengan HP yang sekarang ini, ya, fis sabah wal masa qabla sholati wa ba'daha wa qabla naum wa ba'dahu, ya, di pagi hari, di sore hari, entah itu sebelum sholat, kemudian setelah sholat megang HP. Sekarang kan sebagian kita mungkin ada yang sebelum sholat megang HP, setelah sholat yang dibuka HP, zikirnya nggak tahu udah selesai atau belum, yang jelas buka HP terus, yang nggak tahu yang dibuka apa, yang jelas sering kayak gitu. Dan kita sering dapati orang-orang yang model gitu, ya. Jadi HP buka lagi, ya, sebelum sholat buka HP, setelah sholat buka HP lagi, wa qabla naum sebelum tidur buka HP, wa ba'dahu bangun tidur buka HP. Beliau mengatakan kadzalik, seperti itulah, ya, kana halus salafi lakinna ma'al Qur'an. Begitulah gambaran para pendahulu kita, ya. Begitulah gambaran generasi-generasi emas para ulama kita terdahulu. Kondisinya seperti itu, ya. Pagi, siang, sore, sebelum tidur, bangun tidur, kondisinya kayak gitu. Tapi bedanya yang dibuka oleh mereka adalah Al-Qur'anul Karim, bukan HP. Yang dibuka oleh mereka adalah Al-Qur'anul Karim. Itu bedanya mereka dengan kita.
teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan mahasiswa Unsud yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja gambaran kondisi mereka dengan kita itu sebenarnya jauh dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya ini bisa dirubah secara pelan-pelan ya. Ketika kita coba untuk meminimalisir untuk memegang HP dan itu kita ganti dengan mushaf Al-Qur'an Al-Karim. Ustaz, sekarang kan di mushaf sudah ada Al-Qur'annya. Di mushaf memang sudah ada Al-Qur'annya, tapi pertanyaannya adalah berapa lama kita buka mushaf buka Al-Qur'an di HP dan berapa lama kita buka WhatsApp di HP. Pertanyaan itu silakan dijawab sendiri. Ya, sehingga terkadang memang kita membutuhkan kondisi di mana kita harus dipaksa. Jadi jangan puas hanya sekedar dengan HP, tapi memang harus pegang benar-benar mushaf supaya kita dibuka kemudian dibaca. Hingga ketika membaca nggak ada WA masuk, ketika membaca nggak ada pesan masuk. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus berusaha menghafal Al-Qur'anul Karim ya? Satu hadis saja ya yang ingin kami sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini ya. Ya, pada kesempatan malam hari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iqra warqa." Bacalah nanti di hari kiamat. Ya. Di hari kiamat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yuqalu li sahibil Quran." Ya. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Nanti kita akan sampaikan. Kenapa kita harus menghafal Al-Quranul Karim? Ya. Karena nanti di akhirat yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang sering membaca Al-Quranul Karim, orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Apa yang dikatakan kepada mereka nanti di akhirat? Iqra, bacalah, silakan dibaca. Warqa, dan naiklah. Ya. Warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Silakan Anda baca ya, dan perlahanlah dalam membaca, ditartillah seperti halnya Anda ketika di dunia membaca dengan tartil ya. Karena sesungguhnya kedudukan Anda nanti di surga sesuai dengan akhir ayat yang Anda baca. Apa maksudnya? Artinya teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin teman-teman sering baca Al-Qur'anul Karim, maka semakin tinggi derajatnya. Semisal nih dalam seumur hidup, semisal ada orang yang satu kali hatam membaca Al-Qur'anul Karim, maka dia akan membaca Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Ya, berarti kedudukan dia ketika di akhir membaca surat Anas itulah kedudukan dia nanti di surga. Kalau seandainya ternyata 2 kali hatam membaca Al-Qur'anul Karim, ya sudah sampai Anas, nanti dia akan baca lagi dari Al-Fatihah sampai Anas terus. Semakin banyak dia membaca Al-Qur'an, berarti semakin besar potensi dia untuk naik nanti di surga. Ya, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, yaitu di surga Firdaus. Allahumma amin. Dan itu ada caranya. Salah satu caranya adalah dengan menghafal Al-Qur'anul Karim. Lalu apa hubungannya menghafal Al-Qur'anul Karim? Ya, menghafal Al-Qur'anul Karim dengan membaca Al-Qur'anul Karim ya. Karena sosok yang menghafal Al-Qur'anul Karim, mau nggak mau dia akan mengulang hafalannya, mengulang bacaannya. Ya. Ketika kita menghafal Al-Qur'anul Karim nih teman-teman, ya, mau nggak mau kita akan ngulang tuh hafalan. Bahkan di antara nasihat ya, para asatidz, para ulama, ketika seseorang pengen menghafal Al-Qur'anul Karim, itu jangan hanya puas sekali 2 kali untuk menghafal. Mungkin di antara kita ada yang sekali baca hafal gitu, atau belum baca sudah hafal. Mungkin ada. Kalau ulama dahulu ada. Insya Allah nanti kita akan kisahkan di antara mereka yang masya Allah ya, yang hafalannya masya Allah. Jadi mungkin di antara kita ada yang sekali dengar hafal, tapi mungkin juga ada yang sekali dengar hafal habis itu lupa. Ya. Jadi ada beberapa model memang orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Baca langsung hafal dan lama lupanya. Kemudian ada orang yang lama hafalnya dan lama lupanya. Ada orang yang cepat hafalnya, cepat lupanya. Ada yang orang yang lama hafalnya, cepat lupanya. Ya, tinggal nanti teman-teman masuk yang kategori yang keberapa dari 1 sampai 4 tadi ya.
Baik, kalau seandainya teman-teman ternyata orang yang pertama cepat hafal dan lama lupa, ya, maka tetap saja ulama dahulu menasehatkan kita untuk jangan puas hanya 1-2 kali. Artinya kita dianjurkan untuk sekian kali mengulang, bahkan kalau bisa 100 kali. Coba bayangkan teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya satu ayat saja teman-teman baca untuk menghafalnya 100 kali, berarti kalau seandainya teman-teman baca 5 ayat, itu sudah 500 ayat yang teman-teman baca. Jadi kalau 5 ayat, 500 kali dibaca ayat tersebut. Ini juga 500. Kalau satu ayat isinya semisal 50 huruf saja, silahkan dikalikan saja. 50 dikali 500, itu untuk 5 ayat. Itu untuk 5 ayat. Dan gak mungkin orang akan cukup dengan 5 ayat. Artinya seorang yang menghafal Al-Quranul Karim dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sehingga kalau seandainya satu ayat dia ulang, ketika awal menghafal 100 kali, tinggal dikalikan saja. Sekian ribu huruf dikalikan sekian ratus atau 100 kali baca. Itulah kenapa kok kita harus menghafal Al-Quran. Itu kenapa kok kita harus menghafal Al-Quranul Karim. Karena faedah yang akan kita dapatkan sangat besar, ya. Dan meskipun teman-teman mungkin sibuk, ya, teman-teman mungkin sibuk untuk ngurusin kuliah, tapi nggak masalah. Tetaplah berusaha untuk menjadi penghafal Al-Quranul Karim meskipun nggak hafal-hafal. Ya, jadilah penghafal Al-Quran meskipun nggak hafal-hafal. Artinya, kalaupun belum selesai juz 30 juz, baru juz 30 nggak masalah. Tapi teruslah menghafal, ya, teruslah menghafal, karena salah satu keutamanya adalah untuk orang-orang yang berusaha terus menghafal, istiqomah menghafal. Dan yakinlah apa yang teman-teman hafal itulah yang akan memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke kisah, ada sebuah ungkapan seorang ulama yang mengatakan, hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kami punya hafalan sedikit dan bacaan kami banyak. Ini ulama, sosok ulama ini adalah sosok ulama yang dikenal sebagai ulama yang subhanallah keilmuannya. Tapi beliau mengatakan hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kami hafalan kami sedikit dan bacaannya kami baca banyak. Meskipun sedikitnya beliau nggak sebanding dengan kita tentu saja. Apa yang beliau katakan setelahnya? Fantafa'na bima hafidna aksar min tifa'ina bima qara'na. Kami mendapatkan manfaat dari yang kami hafal itu jauh lebih banyak dibandingkan yang kami baca. Ini urusan akhir aja, ini urusan Al-Quran ya. Ini urusan ilmu Islam. Ya, kata beliau menasihati. Yang sedikit tadi yang dihafal itu manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan yang dibaca banyak. Kenapa? Karena yang sedikit itu nempel di kepala, sehingga ketika membutuhkan sesuatu keluar tuh. Dan itu Al-Quranul Karim salah satu poin yang harus kita prioritaskan ketika kita ingin menghafal sesuatu, ya. Karena seseorang yang menghafal Al-Quranul Karim, maka tentu saja kehidupannya akan berbeda dengan yang lainnya. Saya punya teman dulu ketika di pondok tahfidz, saya termasuk santri yang paling sepuh, ya, umurnya. Jadi saya di pondok tahfidz itu umur saya masuk 26 tahun. Jadi kalau teman-teman yang masih mungkin 20-an tahun, itu masih muda banget, ya. Karena dulu saya selesai dari Purbalingga, kemudian ke Jogja, itu umur sekitar 26 tahun. Teman saya ada yang 15 tahun, ada yang masih belasan tahun, ada yang mungkin di bawah 15 tahun. Tapi Al-Quran merubah sikap mereka. Al-Quran merubah pola hidup mereka. Subhanallah. Anak SD, anak setara SD, tapi cara berpikirnya dewasa. Gimana enggak? Kesehariannya dengan Al-Quranul Karim. Kesehariannya, kehidupannya dengan Al-Quranul Karim. Dia menghafal, dia sudah mandiri, bisa mandiri menghafal. Dia buka mushaf, dan di meja kecil ini, meja kecil yang dibuka mushafnya nggak cuma satu, dua. Satu mushaf hafalan, yang satu mushaf terjemah. Itu anak kecil, masih umuran SD. Dan itu ada beberapa dulu teman-teman kita yang masih kecil. Dihafalkan ayatnya,
Sebelum dihafalkan ayatnya, dia baca terjemahannya. Belum bisa bahasa Arab, dia baca terjemahannya, kemudian dihafalkan ayatnya. Dia hafal. Subhanallah. Kehidupannya beda dengan anak-anak biasa. Beda. Cara berpikirnya, sikapnya beda. Dan itulah Al-Quranul Karim. Kalamullah. Wahyu dari Allah Subhanahu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, firman Allah. Yang kalau seandainya baca satu huruf 10 kebaikan, bagaimana juga dengan satu Al-Quran yang seandainya kalau kita mendengar saja, ya, orang yang beriman mendengar Al-Quranul Karim, efeknya Masya Allah. Apalagi kalau seandainya menghafal, dan kalau seandainya, apalagi kalau seandainya menghafalnya dari semenjak kecil. Baik, ini diantara alasan bagi teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kita harus tetap berusaha menghafal Al-Quran meskipun kita belum hafal-hafal, tapi manfaatkanlah. Ya, manfaatkanlah waktu yang ada untuk menghafal Al-Quranul Karim. Kalau seandainya satu hari belum bisa satu halaman, satu hari satu ayat tidak masalah. Satu hari satu ayat tidak masalah. Kalau seandainya satu tahun kan 360 ayat kan lumayan. Ya, lumayan daripada tidak sama sekali. Kalau ditunda-tunda nggak mulai-mulai. Kalau ditunda-tunda nggak dimulai-mulai. Tapi karena kalau seandainya kita mulai udah satu ayat, wah satu ayat saya kan hafalannya cepat, saya bisa lah satu halaman. Tunggu dulu, jangan dulu nggak. Kalau seandainya belum bisa istiqomah, saya nggak terlalu merekomendasikan. Kecuali bisa istiqomah nggak masalah. Jadi nggak apa-apa satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat. Nanti lama-lama juga hafal. Ya, baik. Sebenarnya ada, mumpung masih ingat sebelum kita masuk, saya punya teman juga dulu beliau kuliah di kelas internasional di salah satu universitas di Surakarta ya, tapi sekarang beliau kuliah di Universitas Islam Madinah ya. Ketika itu beliau namanya di kelas internasional ya, kelas internasional ya, S1 ngambilnya matematika kalau nggak salah, di kelas internasional. Artinya ya lumayan, otaknya gitu lumayan gitu kan, dan memang lumayan nggak karena itu teman saya itu juga, jadi memang cerdas anaknya. Tapi ketika itu yang membuat dia tergugah akhirnya dia berusaha menghafal Al-Quran adalah ketika dia kuliah, karena kelas internasional ketika itu asrama, ketua asramanya ada tugas untuk menghafal Al-Quranul Karim. Kalau nggak salah ingat ketika itu ditugaskan untuk menghafal surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah itu paling sekitar 1,5 halaman. Ya, 1,5 halaman. Ya kalau dibariskan mungkin ya nggak, sekitar 20 barisan. 1,5 halaman surat Al-Jumu'ah, kurang lebih 1,5 halaman. Tapi subhanallah, Allah jadikan beliau qadarullah ketika itu sulit menghafal. Menghafal surat Al-Jumu'ah itu lama banget. Padahal dia paham dirinya itu anak cerdas gitu loh. Saya kan istilahnya dia anak cerdas, kenapa menghafal yang hanya 1,5 halaman kok lama banget? Dari situlah subhanallah tergugahlah dia. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk menghafal Al-Quranul Karim, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan beliau menghafal Al-Quranul Karim yang hafalannya Masya Allah. Ya, hafalannya Masya Allah. Kalau baca Al-Quran itu bisa dari atas ke bawah, bisa dari ke bawah ke atas. Artinya kalau seandainya kita baca dari ayat 1 sampai 5, dia bisa dibalik 5, 4, 3, 2, 1 itu bisa. Ya. Mau ditanya halamannya juga bisa. Subhanallah. Itu sekedar kisah. Itu mengapa kok. Padahal kuliahnya dulu jurusan umum. Jurusan umum. Artinya antum meskipun fakultas ekonomi dan bisnis, kalau mau bisa insya Allah ta'ala. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke kisahnya, insya Allah. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rekan-rekan rekan-rekan unsud, sebentar itu ada suara, sepertinya ngantuk gitu. Ya, ya ngantuk tapi pengen ikut abahnya. Baik. Teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan awali kisah para pendahulu kita tentang bagaimana kehidupan mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, bagaimana kehidupan mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Insya Allah kita akan dengarkan beberapa kisahnya. Ya. Kalau ada yang pernah dengar Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sosok yang masuk Islam umur sekitar 27 tahun.
Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam umurnya kurang lebih sekitar 27 tahun. Ya, meskipun ada beberapa riwayat yang menyatakan perbedaan, cuman secara umum di antaranya ada yang mengatakan umur beliau sekitar 27 tahun masuk Islam. Ya, di sini insya Allah mahasiswa biasanya belum sampai 27 tahun ya. Belum ada yang 27 tahun, paling ya 23 ya kan. Baik, Umar 27 tahun artinya sudah berumur. Masuk Islam 27 tahun, ya belum berumur banget, tapi ya artinya sedang lah. Tapi subhanallah, di antara yang mengisahkan Umar bin Khattab ketika itu sampai pada akhirnya selesai menghafal Al-Quranul Karim. Ya, meskipun itu riwayat yang kami baca. Ya, itu riwayat yang kami baca. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau bisa menyelesaikan hafalan Al-Quranul Karim. Dan beliau adalah sosok yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui sabda beliau. Beliau adalah sosok yang memang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau sosok rajulun mulham, sosok yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sebagian sikap yang diambil oleh Umar radhiyallahu taala mencocoki ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada beberapa kisahnya, ya, ada beberapa kisahnya. Namun yang akan kita ambil adalah kegigihan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, gimana cara belajar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Yang sampai Al-Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengisahkan Umar ini, kata Abbas, ini sosok yang diantara sosok yang paling afdol yang beliau pernah lihat ketika itu. Karena Al-Abbas ini tetangganya Umar ketika itu. Kenapa? Karena kata Al-Abbas radhiyallahu taala, Umar itu, ya, malam harinya beliau habiskan untuk sholat, siang harinya beliau habiskan untuk puasa dan ngurusi rakyat ketika beliau diangkat menjadi Amirul Mukminin. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghabiskan malam dengan sholat, artinya beliau juga menghabiskan malam dengan membaca Al-Quranul Karim. Karena sholat, berdiri semakin lama seseorang berdiri ketika sholat, artinya semakin banyak ayat yang ya baca. Dan itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya. Sebentar, saya pasang charger ternyata saya lupa untuk sudah disiapkan ternyata. Sebentar lagi. Baik. Dan itulah gambaran generasi-generasi terdahulu. Bahkan kalau Utsman bin Affan radhiyallahu taala ada sebuah riwayat yang mengisahkan beliau itu pernah satu malam sholatnya cuma 1 rakaat. Ya, satu malam sholatnya cuma 1 rakaat. Ya, mirip ya, kita pernah mungkin ya sholat 1 rakaat. Ya, sholat 1 rakaat, sholat witir ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala pernah satu malam sholatnya 1 rakaat. Tapi yang dibaca adalah mulai dari surat Al-Fatihah berujung dengan surat An-Nas. Dan itu mirip dengan kita mungkin. Ya, kita mirip, satu rakaat yang kita baca adalah surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Jadi bedanya kata sambung. Kalau Utsman surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kalau kita surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Ya, itu mungkin perbedaan antara kita dengan mereka. Baik, kita kembali ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, itu kebiasaan Umar, diantara yang disampaikan oleh Abbas. Malam harinya digunakan untuk sholat. Bahkan ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, ya, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, ya, ada rombongan pedagang mampir ketika itu malam hari, maka Umar ngajak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma untuk menjaga mereka ronda malam hari. Dan rondanya, subhanallah, ya mungkin kita juga sama-sama pernah ronda, tapi bedanya yang dilakukan oleh mereka berdua dengan kita ketika ronda. Yang dilakukan oleh mereka berdua ketika ronda adalah, ya, dikisahkan Umar dan Abdurrahman bin Auf ketika ronda yang mereka lakukan salah satunya adalah mereka sholat. Ya, jadi rondanya sambil sholat. Artinya supaya nggak tidur, beliau berdua sholat. Subhanallah. Artinya ketika sholat baca Al-Quran. Ya, kalau lama berarti ayatnya yang dibaca banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala bisa sampai ke derajat seperti itu?
Jawabannya adalah karena kesungguhan beliau dalam belajar. Ingat, kita sampaikan tadi, Umar itu masuk Islam sekitar umur 27 tahun. Berarti nanti kalau seandainya teman-teman umurnya di bawah 27 tahun nggak ada alasan. Ya. Alasannya tertolak kalau seandainya malas-malasan. Ya, Umar 27 tahun masuk Islam. Ya. Bagaimana cara beliau belajar? Kita akan dengarkan. Ya. Saya nukulkan ini dari kitab Shalahul Ummah fi Uluwil Himmah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala ini pernah cerita. Qala, beliau mengatakan, kuntu ana wa jarun li minal ansar. Dahulu saya punya tetangga, salah seorang tetangga saya dari kalangan Ansor. Ya, dari kalangan Ansor berarti ini penduduk Madinah asli. Ya, ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Tinggalnya di Madinah kan kaum Muhajirin. Ya, kaum Ansor. Jadi Umar punya tetangga dari kaum Ansor. Ya. Kata beliau, fi Bani Umayyah bin Zaid. Jadi dari Bani Umayyah bin Zaid. Ya. Dan rumahnya ini di pinggiran Madinah kurang lebihnya. Ya. Wa kunna, ini kata Umar. Gimana semangat beliau belajar? Ini ketika beliau masih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya masih jadi santri lah ibaratnya. Masih jadi mahasiswa. Ya cuman kan belum di kampus ya. Artinya masih belajar. Apa yang beliau ceritakan? Wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dan tetangga saya ketika beliau belajarnya, cara belajar beliau adalah karena beliau mungkin nggak bisa hadir setiap hari untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin sama kayak teman-teman kan, nggak bisa fokus untuk menghafal Al-Quranul Karim karena ada tugas. Ya apalagi online ya, apalagi online. Ya apa namanya, tugas dari kampus, belum tugas rumah, belum tugas macam-macam gitu kan. Ya mungkin sama. Umar juga gitu, nggak bisa setiap hari ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang beliau lakukan dengan tetangganya tadi adalah, kata beliau, kami bergantian untuk datang di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bergantian. Ya, yang zilu yauman wa anzilu yauman. Tetangga saya datang hari ini, besok saya yang datang. Besoknya lagi tetangganya, besoknya lagi saya. Fa idza nazala ji'tuhu bi khabarin فَإِذَا نَزَلَ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِ. Kalau seandainya tetangga yang datang, maka saya akan menghampiri tetangga saya setelah beliau pulang. Kemudian saya tanya, apa yang beliau dapatkan di hari itu dari wahyu ataupun perkara-perkara ilmu agama. Ya tentu saja kalau wahyu ini urusannya dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Wa idza nazaltu fa'ala mithla dzalik. Kalau saya yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetangga saya pun melakukan hal yang sama. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada poin penting di sini yang perlu kita pahami. Pertama, masalah waktunya. Umar nggak bisa setiap hari ketemu Nabi. Itu mirip dengan kita. Mungkin nggak bisa setiap hari untuk belajar agama. Nggak bisa setiap hari untuk menghafal Al-Quranul Karim. Atau setoran dengan Ustadz. Nggak bisa setiap hari. Kemudian poin yang kedua adalah tentang waktunya. Bertahap. Karena beliau ini belajar Al-Quranul Karim masih di momen ketika wahyu turun. Artinya wahyu itu masih terus turun. Dan itu bertahap. Dan inilah yang dinasihatkan oleh para ulama, ya, oleh para ulama kita, ya teman-teman semoga dirahmati oleh Allah. Tatkala mereka menghafal Al-Quranul Karim, ya di antara nasihat mereka adalah tadarruj, bertahap. Jadi nggak masalah antum membayangkan saya pengen menghafal 30 juz, nggak masalah. Tapi ingat, para ulama menasihatkan kita untuk bertahap, ya. Ayatan fa ayat, ayat per ayat, tapi terus menerus, ya. Adwa muhawa inqal, ini kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan, ya, ahabul a'mal, ya, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah adwa muhawa inqal, yang bisa terus menerus meskipun sedikit,
Dan itu yang dilakukan oleh para ulama, dan itu terbukti dari kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau sedikit demi sedikit belajar tentang wahyu sampai pada akhirnya beliau bisa menghafal seluruh Al-Qur'anul Karim. Itu yang kami baca riwayat tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama terdahulu, ya. Para ulama terdahulu. Di antaranya kita akan sampaikan, ya, waqala Abu Raja Al-Ataridi rahimahullahu taala. Abu Raja Al-Ataridi ini beliau pernah cerita, kana Abu Musa yu'allimuna al-Qur'ana khamsa ayatin. Ini cara mereka menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, Abu Musa beliau ketika mengajarkan Al-Qur'an kepada kami itu khamsa ayatin, 5 ayat. Ya, 5 ayat dipelajari, 5 ayat dipelajari, 5 ayat dipelajari. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu. Ini poinnya. Dan poin yang selanjutnya adalah teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit, tapi jangan puas dengan ketika kita sudah istilahnya sudah mendapatkan sesuatu, jangan puas di situ. Ya. Sudah selesai nih juz 30. Ini yang biasanya terlewatkan dari para orang yang ingin menghafal Al-Qur'anul Karim adalah semangat menghafalnya tapi melupakan murojaahnya, ya. Dan ini kalau bisa jangan. Kita akan dengarkan kisahnya Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala. Imam Mujahid ini, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, muridnya Ibnu Abbas. Nanti kita akan ceritakan kisahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi Imam Mujahid muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau itu, perhatikan cara belajar beliau. Sehingga beliau akhirnya menjadi sosok seorang ulama, bukan hanya seorang ulama, dijuluki sebagai salah seorang imam dalam hal ilmu tafsir, ya, imam dalam hal ilmu tafsir. Spesifikasinya ilmu tafsir, hanya ilmu tafsir, ya. Artinya beliau sudah mendalami Al-Qur'an terlebih dahulu sebelum ilmu tafsir. Bagaimana cara beliau belajar? Perhatikan, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya, arradtul mushafa ala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma 3 aradat. Saya, ya, cara belajar saya ini, kata Imam Mujahid, adalah dulu saya ini menyetorkan bacaan saya, mushaf, menghafalnya kepada Ibnu Abbas guru beliau radhiyallahu taala anhuma 3 aradat, 3 kali khatam. Lihat, min fatihatihi ila khatimatihi, mulai dari surat Al-Fatihah sampai selesai, berarti sampai surat An-Nas. Uqifuhu 'inda kulli ayatin wa as'aluhu 'anha. Setiap ayat beliau berhenti, di situ pasti beliau tanya kepada Ibnu Abbas. Jadi satu ayat berhenti, kemudian tanya apa makna ayatnya. Satu ayat lagi berhenti, kemudian tanya apa makna ayatnya. Jadi kalau seandainya baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, apa makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apa makna? Itu Masya Allah. Coba bayangkan teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah. Kalau cara menghafal antum adalah dengan cara seperti itu. Satu ayat, lihat maknanya. Satu ayat, lihat maknanya. Satu ayat, lihat maknanya. Satu ayat, lihat maknanya. Masya Allah. Itu akan lebih menguatkan hafalan. Dan itu beliau lakukan 3 kali. Bukan cuma 1 kali. 3 kali. 3 kali. Saat Al-Fatihah, Anas selesai. Ulangi lagi Al-Fatihah, Anas selesai. Ulangi lagi Al-Fatihah, Anas selesai. Kepada satu guru. Subhanallah. Itu Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Sehingga hafalan beliau Masya Allah. Ya, keilmuan beliau pun Masya Allah. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sekarang kita akan beralih ke kisah yang lain. Masih dengan kisah sosok ulamanya sahabat. Ya, ulamanya sahabat. Kalau riwayat tentang ilmu dari Abu Bakar, Umar, Utsman itu memang ada, cuman tidak sebanyak dengan sahabat-sahabat lainnya. Kenapa? Karena memang 3 sosok ini adalah sosok yang ketika itu disibukkan dengan kondisi yang lain, karena memang Abu Bakar menjadi khalifah di saat banyak yang kaum muslimin yang keluar dari agama Islam ketika itu, ya, di zaman ketika Nabi SAW wafat. Kemudian Umar, Utsman itu disibukkan dengan urusan-urusan tersebut.
Sehingga riwayat-riwayat tentang ilmu itu banyak dari sahabat lainnya. Di antaranya, ya, yang akan kita petik pelajarannya adalah, ya, di antaranya yang akan kita petik pelajarannya adalah dari ulamanya sahabat yang disebut dengan habrul ummah. Jadi ulama yang keilmuannya itu seperti lautan, ya, keilmuannya seperti lautan. Siapa itu? Ya, Imam Tafsir, bahkan beliau dijuluki sebagai imamnya ahlu tafsir, yaitu Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau namanya adalah Abul Abbas. Ini kunyah. Nama beliau Abdullah ibnu Abbas. Jadi kunyah beliau bapaknya Abbas, padahal beliau anaknya Abbas juga. Jadi Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi Abdullah ibnu Abbas lah, ibnu Abbas, kalau mungkin kita sering dengarnya. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ini adalah sosok ulama tafsir dari kalangan sahabat yang keilmuannya luar biasa. Dan salah satu penyebabnya adalah doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Yang ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas ini ilmu tafsir dan juga fahamkan dia tentang agama. Jadi fahamkan dia tentang agama. Dan Masya Allah, Ibnu Abbas ini sosok ulama yang dikenal keilmuannya sangat luas. Jadi kalau beliau ngomong tafsir itu beliau lah ahlinya. Kalau beliau ngomong berbicara masalah bahasa, beliau ahlinya. Masalah fikih, beliau juga ahlinya. Itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara beliau belajar sehingga beliau sampai dijuluki habrul ummah. Sehingga beliau ketika itu di masa masih muda, Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu memasukkan beliau yang masih masih muda, masih anak-anak ketika itu, ya, diikut sertakan dalam pertemuan sahabat-sahabat senior. Diikut sertakan dalam pertemuan sahabat-sahabat senior oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga para sahabat senior ketika itu bertanya-tanya, loh, kenapa kok Umar membawa anak kecil dan kenapa Umar nggak panggil anak-anak kita juga itu? Yang dipanggil cuma Abdullah ibnu Abbas. Ya, jawabannya adalah karena Umar memandang Ibnu Abbas memiliki ilmu yang sangat luas dan ketika itu dites. Ya, dites dengan tafsir idza jaa nasrullahi wal fath, ya, itu tafsirnya Abdullah ibnu Abbas ternyata sama dengan tafsirnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, yang menunjukkan bahwasanya surat itu adalah surat yang menjadi tanda Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, ajal Nabi sudah dekat, dan itu penafsiran itu sama dengan penafsirannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ketika itu sahabat yang lain ternyata penafsirannya beda. Dan kata Umar, saya tidak tahu tafsir surat ini kecuali sebagaimana yang diketahui oleh Abdullah ibnu Abbas. Luas ilmunya. Pertanyaannya adalah bagaimana kok bisa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bisa mendapatkan ilmu yang begitu luas, hafalan Al-Qur'annya juga tentu saja ahli tafsir. Kita ini sedang berbicara tentang ahli tafsir. Yang namanya ulama ahli tafsir, jangan tanyakan tentang hafalan Al-Qur'annya. Baik, kita akan lihat cara belajar beliau. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini beliau cerita sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau cerita sendiri, dan ini kisah ini dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala di Syiar A'lam An-Nubala, salah satu kitab sejarah yang subhanallah. Antum kalau mau lihat kitab-kitab sejarah Islam, mungkin teman-teman bisa suatu saat ini kalau sudah buka di Tunas Ilmu ada perpustakaan itu Syiar A'lam An-Nubala, itu kitabnya sekian puluh jilid. Sekian puluh jilid itu isinya kisah-kisah para ulama terdahulu. Ya, tapi sekarang masih belum menerima tamu ya, Pono. Baik, ya mungkin suatu saat. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah corona ini, Allahumma amin. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya. Kalau tidak salah ingat,
Ibnu Abbas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia umurnya masih sekitar 13 tahun, masih belasan tahun, masih berapa belasan tahun. Tapi sekali lagi teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu bisa merubah sikap seseorang. Ya, 13 tahun tapi cara berpikirnya udah dewasa. Dan itu saya lihat real, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya, beberapa teman-teman saya seperti itu. Ya, saya katakan teman-teman saya, meskipun umur saya ketika itu 26 tahun, teman-teman saya masih belasan tahun. Ada sebagian di belasan tahun, ada yang 15 tahun, di bawah 15 tahun. Tapi mereka memang satu asrama dengan saya ketika itu. Subhanallah, berpikir mereka udah beda. Ya, saya sebagainya itu masih biasa, ya normal. Tapi subhanallah, sikap mereka itu berubah. Cara berpikir mereka sudah beda. Allah jadikan mereka lebih dewasa. Ya, dan inilah yang dirasakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, qultu li rajulin minal ansar. Saya berkata kepada salah seorang pemuda, salah seorang kalangan dari orang Ansor. Ibnu Abbas ini ngomong ke salah seorang penduduk Ansor. Ya, apa yang beliau katakan? Halumma nas'alu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo cepat. Ayo cepat. Apa cepat-cepat apa? Ayo cepat kita nanya, kita belajar langsung dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baru wafat. Tapi Abdullah ibnu Abbas mengatakan, ayo cepat. Sekarang ayo kita pergi cepat-cepat ya. Ngapain? Kita belajar sama para sahabat Nabi. Fa innahumul yawm katsir. Karena sekarang mereka masih banyak, mumpung mereka masih ada gitu. Faqala ya wa ajaban, yang diajak ini kaget tuh, kaget dengan tingkah laku Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ya wa ajaban laka ya ibnu Abbas. La yahtajuna ilaik, apakah kamu ini, kenapa kok buru-buru mau ngapain? Apakah kamu mengira bahwasanya manusia bakalan butuh dengan kamu? Sekarang sahabat masih banyak. Wa finnasi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam antara. Sekarang para sahabat itu masih hidup. Kamu ngapain mau belajar? Emang kamu kira manusia bakalan butuh dengan kamu? Sekarang sahabat masih banyak. Ini jawaban dari orang tadi. Ya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ya. Fataraka dzalik, maka ya udah Ibnu Abbas nggak ngomong nggak apa, tinggal aja orang itu. Ini nggak cocok istilahnya. Oh ini nggak sejalur ini cara berpikirnya untuk belajar. Oh ini istilahnya ini pelajaran berharga juga ya. Kalau mau belajar serius juga harus nyari teman yang serius. Tentu mau belajar serius, saya pengen menghafal Al-Quranul Karim. Teman duduk antum teman yang senangnya tiduran, senangnya ngobrol, mainan HP, wah ya repot nanti. Cari teman yang sama-sama serius atau buat kesepakatan antara dua teman ya. Sebagaimana Umar dan sahabatnya tadi, kita buat kesepakatan nih. Hari ini kita ngapal, hari ini kamu store dengan saya, besok saya store sama kamu, gitu. Atau hari ini kita sama-sama setoran, harus setoran, kita buat absen, kita setoran. Ya, besok satu pekan semisal dibuat nih, satu pekan ada 7 hari. 7 hari jangan semuanya buat menghafal. Memang caranya gitu, jangan semuanya buat menghafal. Semisal 7 hari, 6 atau 5 hari kita gunakan untuk menghafal. Maka di hari ke-6, di hari ke-7 itu kita gunakan untuk memurojaah. Semisal hari pertama ini semisal 1 ayat, 5 hari dapat 5 ayat, maka di hari ke-6 5 ayat itu diulang-ulang terus di hari ke-6. Hari ke-7 juga kayak gitu, atau 6 hari untuk menghafal 6 ayat yang didapat. Kalau 6 ayat, maka di hari ke-7 diulang terus. Itu 7 ayat, 6 ayat itu diulang-ulang. Distorkan, nanti temennya nyetorkan, nanti setorkan lagi, terus gitu. Sampai kemudian pekan keduanya menghafal, dapat 12 ayat, maka 12 ayat itu nanti dimurojaah di hari ke-7-nya. Terus di hari, misal hari Ahadnya murojaah, berarti 12 ayat diulang-ulang terus. Setelah gitu terus, pekan ketiga dapat lagi semisal jadinya 16 ayat terus, nanti berarti di hari Ahadnya di murojaah 16 ayat gitu terus. Buat kesepakatan itu enggak masalah ya. Jadi cari teman yang cocok. Ini Ibnu Abbas nih, ini enggak cocok ini. Ini enggak cocok. Ini
Saya lagi semangat, paling ngendor-ngendori semangat saya. Ditinggal. Fataraka dzalika Ibnu Abbas kemudian pergi dari meninggalkan orang tersebut. Wa qabaltu 'alal mas'alah. Maka beliau pun segera pergi untuk nanya kepada para sahabat ketika yang masih hidup, kan masih banyak ketika itu. Fa in kana la yablughunil haditsu 'anil rajul fa atihi wa huwa qailun fa atawassadu ridai 'ala babihi fatusfir rihu 'alayya turab fayakhruju fayarani. Perhatikan kisahnya. Jadi beliau tinggalkan temannya, beliau langsung pergi untuk nanya kepada para sahabat, ya. Kalau seandainya beliau dengar ada sebuah hadis yang itu baru beliau dengar dari seorang sahabat, apa yang beliau lakukan? Beliau datangi sahabat tadi. Ya, beliau datangi sahabat tadi, ya, sampai beliau harus nutupi wajahnya dengan selendangnya karena debunya sehingga ngenain wajah beliau tutupi pakai selendang. Subhanallah, itu ini keturunan ningrat, ya. Ini darahnya darah biru, bukan, maksudnya artinya keturunannya. Ini keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok rela sampai kayak gitu, kena debu dan lain sebagainya. Dan itu sahabat pun kaget ketika itu. Maka ketika beliau datang di rumah salah seorang sahabat, melihat kondisi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, kena debu, datang ke rumah beliau, padahal ini keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaget. Fayaqulu ya ibnu ammi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alla arsalta ilayya fa'ahdi. Kenapa panjenengan nggak ngutus seseorang manggil saya biar saya yang datang, gitu. Ini bukan orang sembarangan, Ibnu Abbas, ya, sepupunya Nabi. Kenapa panjenengan nggak ngutus orang saja biar saya datang? Itu ini jam 9 ternyata. Ya. Sudah jam 9 ternyata ini, ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan. Sudah habis, Mas moderator, waktunya? Boleh dilanjutkan, Ustaz. Boleh dilanjutkan, oke. Boleh dilanjutkan. Ini belajar pakai Zoom itu Masya Allah, ya. Jadi yang keluar di sini kan foto-fotonya. Saya kalau ngajar Zoom, karena di Tunas Ilmu juga kan dulu awal-awal pakai Zoom, meskipun karena kuotanya banyak, akhirnya sekarang pindah ke lain. Tapi dulu kalau pakai Zoom, kalau saya ngajar biasanya semuanya video harus diaktifkan. Biar ketahuan ini belajarnya lagi ngapain. Dulu. Tapi sekarang udah pindah ke lain ngajarnya, karena memang kuotanya boros. Zoom. Baik, kita lanjutkan. Ketika sahabat tadi kaget, sahabat itu tanya, mengatakan, kenapa nggak ngutus orang, biar saya datang. Fa'aqulu, maka Ibnu Abbas mengatakan dengan kerendahan. Dan ini adab dalam menuntut ilmu, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah. Jadi ilmu itu yu'ta wa la ya'ti. Ini salah satu kaidah. Ya, meskipun kalau sekarang memang kebanyakan kajian kan ustadz yang datang, tapi ilmu itu sebenarnya dahulu yu'ta wa la ya'ti, didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau kita pengen belajar agama, ya kita datang belajar, gitu. Bukan ilmu yang suruh ya ngono nek arep teka nek ora ya ngono. Enggak, kita yang datang. Jadi gitu. Ini yang dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ana ahaqu an atik. Saya lebih berhak untuk mendatangi panjenengan wahai saudaraku. Fa as'aluka. Kemudian saya akan nanya kepada panjenengan. Qala fa baqiya ar-rajulu hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nasu 'alayya. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, datang tanya, dengar ada hadis, datang tanya, ya, sampai beliau cerita sendiri tentang kondisi temannya tadi yang diajak belajar. Ya, kata beliau, fa baqiyar rajul. Maka temannya tadi yang diajak belajar nggak mau, itu masih hidup hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nasu 'alayya. Yang ketiga itu saudaranya tadi, temannya tadi masih hidup dan sudah ngelihat manusia berkumpul untuk belajar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Padahal di awal ketika diajak, memangnya manusia bakalan butuh kepadamu wahai Ibnu Abbas. Tapi ternyata ketika beliau belajar dengan kesungguhannya, realitanya seperti itu. Manusia pun mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqala, maka temannya tadi barulah mengatakan, hadzal fata aqal minni. Ini pemuda ini lebih cerdas
ini pemuda ini lebih bisa menggunakan akal pikirannya dibandingkan saya. Subhanallah. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sampai beliau dikenal sebagai ulamanya para sahabat, sampai beliau dikenal sebagai imam tafsir, imamu ahli tafsir, imamnya ahli tafsir. Jangan tanya tentang Al-Qur'annya karena ini sudah masalah tafsir. Tapi yang jadi pelajaran bagi kita adalah tentang bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan dua sosok yang kita, meskipun ada beberapa kisah yang lain tadi, tapi dua sosok Umar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini adalah sosok yang patut untuk kita jadikan panutan dalam hal belajar, ya, terutama dalam menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan itu diantara tips-tips juga tadi yang di sela-sela ketika kita ingin menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan saya yakin teman-teman itu sibuk sebenarnya, tapi ya enggak masalah. Dan selagi masih hidup teruslah belajar, ya. Teruslah belajar. Umar masuk Islam 27 tahun sehingga beliau belajar sampai bisa menyelesaikan Al-Qur'anul Karim. Dan para sahabat lain dahulu belajarnya memang enggak sebentar, ya. Di antaranya Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ini kisah terakhir mungkin, ya. Ibnu Abbas, kalau tadi Imam Mujahid muridnya Ibnu Abbas juga. Ikrimah juga muridnya Ibnu Abbas. Tapi Ikrimah ini spesial, muridnya Ibnu Abbas tapi pembantunya juga. Jadi pembantunya. Ikrimah ini diceritakan belajar beliau, talabtul ilma arba'ina sanatan. Saya belajar agama itu selama 40 tahun. Jadi teman-teman kalau mau menghafal Al-Qur'anul Karim, ya, seandainya antum buat satu ayat sehari kok ternyata selesai semisal 10 tahun, gak masalah. Daripada gak selesai sama sekali, daripada gak hafalan sama sekali, gak masalah. 10 tahun kemudian baru selesai hafalan, tapi yang jelas saya pengen selesai menghafalkan Al-Quran. Karena dahulu para ulama kita dahulu sampai 40 tahun, ya. Ikrimah wa kuntu ufti bil babi wa Ibnu Abbas fiddar, sampai pada akhirnya Ikrimah ini cerita, ya, 40 tahun belajar, akhirnya Ibnu Abbas masih hidup, Ikrimah ini sudah bisa berfatwa. Artinya ilmunya sudah luas. Dan cara belajarnya ini yang ajib adalah waqala Ikrimah rahimahullah taala. Ikrimah ini cerita, kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yad'u fi rijlil kabla. Cara belajarnya adalah dulu Ibnu Abbas ketika mau ngajarin saya adalah kaki saya diikat sama Ibnu Abbas. Masya Allah, menurut dolan, menurut pelayon, diikat sama Abdullah ibnu Abbas. Ini bukan kekerasan, ya. Ini diikat supaya nggak pergi, ya. Ala ta'limil Quran wa sunan, untuk belajar Al-Qur'anul Karim dan hadis. Jadi supaya menghafal, supaya belajar Al-Qur'anul Karim, diikat kakinya dulu. Dulunya itu Ikrimah, sampai pada akhirnya beliau menjadi sosok ulama yang masya Allah ilmu, dan dikenal keilmunya sampai sekarang. Wallahu taala alam bishawab. Itu secuil kisah tentang bagaimana perjuangan generasi-generasi emas terdahulu, tentang bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya sekadar menghafal, ya. Menghafal Al-Qur'anul Karim itu wasilah. Pertama, menghafal Al-Qur'anul Karim memang nggak wajib, tapi itu istimewa, ya, itu sangat istimewa. Tapi menghafal Al-Qur'anul Karim itu baru wasilah untuk memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Karena ketika kita menghafal, paling nggak kita harus tahu maknanya, supaya memudahkan kita menghafal. Kemudian memudahkan kita juga untuk mengingat-ingat ayat-ayat Allah sebagai pengingat dari kita, untuk diri kita, ya, untuk diri kita, karena kita ini butuh nasihat, butuh pengingat. Sebagaimana Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, di dalam surat Ad-Dzariyat Allah berfirman, dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan berefek bagi orang-orang yang beriman, dan kita sangat butuh itu. Ya, sangat butuh itu. Allah taala alam bisawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan masih banyak kisah-kisah lainnya, tapi karena keterbatasan ilmu yang kami miliki dan juga waktu, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan ke moderator. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ustadz atas materinya, Insya Allah. Ini masih ada waktu sebenarnya Ustadz sampai 21.15 dari yang dijadwalkan. Mungkin kita sesi tanya jawab bagaimana Ustadz? Tafadhol, tafadhol. Kalau saya bisa jawab ya, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya ditanya ke Ustadz yang lain. Tafadhol. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat. Ya. Dan sebelumnya kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum mengisi absen, silahkan diisi absennya terlebih dahulu. Dan silahkan juga apabila ada yang ingin ditanyakan untuk dituliskan di kolom chat yang sudah tersedia. Mungkin Ana dulu yang bertanya, Ustaz. Fadal. Bagaimana caranya kami supaya sebagai mahasiswa ini bisa menempatkan waktu tersendiri dalam menghafal Al-Quran? Sedangkan mungkin kesibukan kita kan sebagai mahasiswa mungkin ya ada yang padat, banyak tugas, organisasi dan lain sebagainya. Bagaimana supaya kita bisa termotivasi untuk menempatkan waktu tersendiri dalam menghafal Al-Quran? Itu Ustaz. Baik, pertanyaannya menarik ya. Gimana caranya kita punya waktu untuk ngafal gitu lah ya. Kita orang sibuk gitu. Antum orang sibuk ya. Iya. Gimana caranya kita bisa punya waktu untuk Al-Qur'anul Karim? Iya. Sedangkan kesibukan sangat padat gitu. Mulai dari bangun tidur sudah ada kegiatan, sampai tidur lagi sudah ada kegiatan, sampai makan pun lupa gitu. Atau baik, langkah pertama doa. Langkah pertama doa. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena orang yang bisa memanfaatkan waktu untuk kebaikan itu orang yang istimewa, dikasih taufik, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak semua orang bisa menggunakan waktu untuk kebaikan. Ya. Ibaratnya kita dengan para ulama itu sama-sama 24 jam. Tapi 24 jamnya mereka beda dengan kita ternyata. Sama-sama 24 jam, sama-sama satu jam 60 menit. Ya, sama-sama sama waktunya. Tapi yang beda adalah keberkahan waktunya. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau meninggal dunia di usia yang masih muda. Tapi peninggalan beliau subhanallah. Kalau kita dengar kitab Arba'in itu Arba'in An-Nawawi. Padahal kitab Arba'in dalam hadis ini nggak cuma punya Imam bukan hanya sekedar Imam An-Nawawi, bukan hanya sekedar punya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kalau kita berbicara masalah adab, Riyadhus Shalihin, kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang hampir diterima di seluruh mazhab, dan di Indonesia, hampir di seluruh dunia kitab itu diterima. Dan bahkan ada yang mengatakan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah kitab kedua yang paling banyak dibahas setelah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi yang paling banyak dibahas sekarang adalah Riyadhus Shalihin setelah Al-Quranul Karim, ya, yang kedua. Subhanallah. Kenapa? Keberkahan waktu yang beliau miliki. Jadi makanya yang pertama adalah kita doa sama Allah, ya Allah, dengan kesibukan yang saya miliki, aku mohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah kepadaku taufik supaya aku bisa menghafal Al-Quranul Karim, supaya saya bisa bersama Al-Quranul Karim. Syukur-syukur antum hafal atau teman-teman hafal doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah menjadikan Al-Quran itu Rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Jadi supaya Al-Quran dijadikan sebagai penerang di dalam dada kita, sebagai penghilang kesedihan dan juga kegundahan kita, ya. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik, ya, dan juga seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca, biasanya judulnya itu doa penghilang kesedihan dan kegundahan. Awalnya Allahumma inni abduk,
Allahumma ini abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, dan juga seterusnya. Ya Allah, saya akui saya adalah hambamu, saya adalah putra dari hamba laki-lakimu, saya juga putra dari hamba perempuan. Makanya kita putra ibu bapak kita yang merupakan keduanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita akui itu, kemudian di ujungnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzn wa dhahaba hammi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikan Al-Quranul Karim sebagai penerang di dalam dadaku, menjadi cahaya bagi di dalam dadaku, kemudian penghilang kesedihan dan juga kegundahanku. Masya Allah. Artinya kalau Allah jadikan Al-Quran sebagai cahaya di dada kita, ya kita akan rindu untuk baca Al-Quran. Ketika Allah jadikan Al-Quran sebagai penghilang kesedihan kita, maka otomatis ketika kita sedih, yang kita rindukan adalah Al-Quranul Karim. Karena ketika kita sedih, baca Al-Quran, hilang kesedihannya. Kalau tugas belum selesai, baca Al-Quran, hilang kegalauannya. Kemudian skripsi, tesis belum selesai, baca Al-Quran, hilang kegalauannya. Galau belum nikah, misal baca Al-Quran, hilang kegalauannya. Tapi sama saja tetap belum nikah, kecuali kalau dia nikah. Ya, artinya berdoa. Yang pertama berdoa, yang kedua coba dibuat jadwal. Ya, coba dibuat jadwal. Dan yang ketiga cari teman tadi. Ya, cari teman yang bisa sama-sama memotivasi. Buat jadwal dengan teman itu tadi. Sebagaimana tadi Umar punya teman, dibuat jadwal dan punya kesepakatan. Umar yang berangkat, nanti Umar menyampaikan ke temannya. Temannya yang berangkat, temannya menyampaikan ke Umar. Ya, untuk Al-Quran juga seperti itu. Ya, Allahu taala alam bissawab. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Ya, Ustadz, mungkin ini mirip-mirip Ustadz. Nah ini, jadi dari Sultan Syahrir bertanya, Ustadz izin bertanya, kisah-kisah para orang saleh yang Ustadz ceritakan sangat memotivasi saya. Tapi saya yakin apabila sehabis kajian ini, sehari atau 2 hari setelahnya semangat untuk menuntut ilmu itu hilang lagi. Bagaimana cara kita bisa menjaga semangat kita dalam menuntut ilmu? Ada Ustadz. Baik, ya, itulah manusia. Ya, itulah manusia, teman-teman. Iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat dahulu. Jadi mereka itu kalau dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingatnya akhirat sudah. Tapi kalau pulang ketemu keluarganya, wadah hilang itu. Sama kayak mungkin antum kayak gitu. Ngaji Allah semangat, menghafal Al-Quran, siapa yang hafal. Begitu ketemu dengan tugas, ya Allah, kita tugas suruh rampung. Belum selesai tugas, ya Allah, datang tugas lagi. Belum selesai tugas, temennya datang ngajak main. Waduh, temennya datang ngajak, yuk itu ada makanan baru. Aduh, akhirnya makan. Alah, pokoknya macam-macam lah. Ya itu manusia. Ya, saat dan saat ada kalanya. Jadi ya memang manusia kadang seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah jangan terlena dengan kondisi itu. Ya, jangan terlena dengan kondisi itu. Artinya, tidak masalah kita sesekali kita harus paham bahwasanya tidak masalah kita itu sesekali ngurusi dunia. Tapi jangan sampai itu melupakan urusan akhirat kita. Dan kita harus memahami itu karena kita hidup di dunia, mau nggak mau ya kita juga harus bersinggungan dengan perkara-perkara tersebut. Jadi ketika ketemu teman kok semangat menuntut ilmunya hilang, maka segera diisi lagi semangatnya. Gimana caranya? Salah satunya tadi, ketemu dengan punya teman yang sama-sama membuat kesepakatan, ayo kita pengen bareng-bareng jadi orang baik. Gimana caranya? Ayo kita bareng-bareng punya jadwal. Kalau udah punya jadwal, Masya Allah. Jadwal habis subuh setoran, tuh Masya Allah. Antum udah lagi nggak semangatnya, temennya nelpon kering kok, setoran itu kan. Mungkin kita lagi semangat, teman kita lagi semangat, ayo setoran. Aduh lagi capek banget ini, ngantuk banget tadi malam ketiduran, sekarang belum bisa sempat ngapal. Ya udah, berarti saya tunggu 10 menit lagi, hafalkan sekarang. Saya tunggu. Itu kan Masya Allah. Kalau ada teman yang gitu, Masya Allah. Akhirnya kan kepaksa harus menghafal meskipun ngantuk-ngantuk, nanti setoran ya. Gitu. Itu di antara langkahnya supaya kita bisa tetap semangat, karena memang kondisi kita ya kayak gitu.
Ya. Kadang semangat, kadang tidak. Tapi jangan sampai terlena ketika kita lagi tidak semangat. Dan lagi-lagi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Karena seorang yang bisa istiqomah dalam kebaikan itu berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu jalan untuk kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa kepada Allah dan berusaha untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada salah, ya segeralah beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak istighfarnya. Dan yakinlah istighfar itu akan merubah hidup antum, akan merubah hidup teman-teman. Kalau seandainya lagi malas, coba istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jalan sambil jalan, astagfirullah, astagfirullah. Kok saya lagi malas ya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus mudah-mudahan dengan seperti itu Allah kembalikan semangat kita, atau Allah kasih jalan. Allah kasih jalan supaya kondisi kita bisa semangat lagi. Dan itu yang didapatkan oleh beberapa orang. Betapa banyak orang yang awalnya biasa-biasa saja, kemudian Allah berikan taufik, kemudian jadi luar biasa. Awalnya biasa-biasa saja, kemudian Allah berikan taufik jadi luar biasa. Tadi di antara kisahnya teman saya, jadi awalnya biasa, kuliahnya di umum, MTK, matematika misalnya, tapi biasa-biasa saja awalnya. Tapi kemudian Allah jadikan luar biasa, punya hafalan yang luar biasa. Kemudian sekarang keterima di Madinah. Itu Masya Allah. Ketika membaca pengumuman keterima di Madinah itu, ketika itu saya masih di situ, Masya Allah senangnya. Akhirnya beliau bisa kuliah di Madinah Munawwarah dengan sudah berbekal hafalan yang luar biasa. Awalnya biasa-biasa saja, tapi berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kejar taufik ini. Kejar hidayah itu, kejar. Ya. Antum teman-teman mungkin bisa cari di YouTube, kayaknya ada kajian Ustaz Abdul Zain mengejar hidayah kalau nggak salah ya. Nanti antum cari, itu mudah-mudahan bisa memotivasi. Allah taala alam bisa. Nah. Baik Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Izin bertanya Ustaz, tadi kan disampaikan teman-teman antum di Ma'had mempelajari Al-Quran umurnya masih belasan tahun. Bagaimana kiat-kiat untuk kita supaya tidak minder dan insecure dengan teman kita yang lebih muda, lebih semangat dalam menghafal Al-Quran? Ya. Hey, sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu, insecure itu apa artinya? Insecure itu mungkin apa ya? Nggak pede mungkin. Ora pede. Ora pede mungkin. Mungkin. Mohon maaf, bahasa Inggris saya perlu olah ulang. Karena jarang dipakai bahasa Inggrisnya. Dulu pernah belajar, jarang dipakai. Gimana caranya nggak minder, supaya nggak minder ketika belajar membaca Al-Quran? Ya dipaksa. Ya, dipaksa. Jangan ngikutin mindernya kalau seandainya itu kebenaran. Salah satu penghalang dalam salah satu penghalang seseorang dari mendapatkan ilmu adalah malu. Ya. Mau belajar, di sana saya paling tua, gimana? Sudah belajar ya Allah, teman-teman saya kok kayak cerdas-cerdas banget, saya ketinggalan jauh. Ya itu was-was syaitan. Ya, itu was-was syaitan. Gimana caranya? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, maksudnya kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dihindarkan dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, jangan terlalu menitik beratkan pada kondisi itu. Jadi saya tua, dia muda. Jangan. Yang kita titik beratkan adalah tujuan akhirnya. Tujuan akhir kita adalah kita pengen ngapal Al-Quran. Dan sekarang jalannya yang paling mudah ini, ya sudah kita lakukan. Lo ngapain? Mau malu sekarang nanti ujungnya ya nggak dapat. Kalau nggak malu nanti nggak berefek, Insya Allah nggak berefek. Justru malah nanti ada kesan tersendiri. Ya, untuk percaya. Kenapa kok saya bisa cerita kayak gini? Karena ada kesan. Loh, 26 tahun belajar bareng sama 15 tahun. Coba antum bayangkan. Itu kayak bapaknya kan. Udah antara subhanallah itu kayak bapak sama anak itu. Jauh banget.
Tapi ada kesan, justru akan ada kesan positif lainnya. Di mana pertama kita bisa cerita, yang kedua kita termotivasi. Oh, masih kecil udah semangat, kita kok nggak semangat gitu. Dan nanti kalau apa namanya, saya khawatir direndahkan. Insya Allah enggak, orang belajar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah jaga dari hati yang model kayak gitu. Ya, kalaupun direndahkan ya dianggap biasa aja. Ya, insya Allah enggak ada. Ya, yang justru yang merendahkan biasanya kalau orang yang di luar terkadang. Kalau ada, kalaupun aduh belajar kok sama anak-anak kecil di situ, apa ya ora izin, yo terserah, saya yang belajar kok. Saya yang belajar. Ibaratnya kayak temannya Ibnu Abbas tadi lah. Loh, ngapain belajar sekarang? Sekarang masih apa namanya? Banyak orang yang pinter kok, ngapain belajar? Emang bakalan butuh sama apa namanya? Panjenengan gitu. Ya terserah, ya udah. Kalau Anda nggak mau ikut belajar saya, ya sudah silakan. Saya yang mau belajar kok. Masalah orang butuh apa enggak nanti. Masalah orang nanti apa namanya ngecek atau enggak, ya terserah mereka. Wah, arid anil jahilin, udah tinggalkan orang-orang yang model-model kayak gitulah, apa namanya? Enggak usah terlalu diperdulikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua fokus dengan tujuannya. Bukan fokus dengan hal-hal yang seperti itu. Karena Allah juga menilai proses kok, santai saja. Ya, meskipun nanti kita belum selesai hafalan Al-Qur'annya, Allah juga menilai proses kita. Ini nasihat guru kita Ustaz Abdul Husain, guru kami Ustaz Abdul Husain adalah dulu ketika sama santri juga belajar itu tantangannya berat juga ya. Artinya naik turun itu biasa, apalagi antum yang memang apa namanya kesibukan lainnya ada. Tapi salah satu nasihat beliau adalah Allah itu nggak akan melupakan proses. Allah bukan hanya sekedar menilai hasil. Allah akan menilai proses yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil itu. Maka nikmatilah prosesnya. Jadi nikmati saja prosesnya. Nanti insya Allah justru akan berbuah manis tuh antum belajar sama anak kecil. Berbuah manis. Berbuah manis. Saya cerita sedikit. Meskipun sebenarnya kurang begitu layak kisah-kisah saya diceritakan, karena memang ada kisah-kisah lain yang apa namanya yang lebih istimewa. Tapi paling tidak ya mudah-mudahan bisa jadi motivasi bagi teman-teman sekalian. Saya dulu pernah belajar privat bahasa Arab. Jadi sebelum saya ke Purbalingga, ya alhamdulillah Allah berikan kemudian saya dulu rumah saya nggak jauh dari pondok pesantren tradisional dulu ketika masih MTS SMA. Kemudian setelah itu kuliah. Ketika kuliah saya apa namanya setelah kuliah justru setelah lulus kuliah saya pengen memperdalam lagi. Subhanallah, saya belajar dengan anak kecil 1 kelas 2 orang. Yang ketika itu pelajaran dia udah lumayan jauh dibandingkan saya. Subhanallah, anak kecil mungkin umurnya ketika itu ya masih 10-an tahun atau di bawah 10 tahun mungkin ya. Tapi belajar bareng dia berdua di kelas. Loh ngapain malu? Tapi justru ada kesan tersendiri. Ya. Tapi kan kita sebagai orang yang dewasa punya salah satu kelebihannya adalah kita bisa memanage lebih baik kan gitu. Kita bisa lebih memanage waktu kita untuk belajar sehingga otomatis insya Allah masih bisa mengejar, justru masih bisa mendahului insya Allah ketika antum apa namanya berusaha memanage dengan baik waktunya. Jadi jangan malu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus pada tujuan, jangan hiraukan hal-hal yang seperti itu ya, dan yakinlah insya Allah itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz, dan terima kasih kepada para peserta pada ini dalam acara Tarling ini, kepada tiap-tiap sekre. Nah, sebagai informasi, ini adalah Tarling penutupan di akhir kepengurusan kali ini. Yang belum absen jangan lupa diisi absen terlebih dahulu ya. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Sekali kami ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya dan dari kami selaku panitia. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz dan para hadirin sekalian. Insyaallah. Oke, sama-sama. Wa jazakumullah khair. Oke. Saya izin live dulu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.